وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah kembali mengumpulkan kita semua dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang tentunya kita sangat berharap lewat kemuliaan majlis ini semoga menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita raih, yaitu berupa semoga Allah jadikan majlis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dafa, kajian kita di kesempatan siang hari ini masih melanjutkan pembahasan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Kisah nabi yang akan kita angkat masih melanjutkan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Tema yang akan kita titik beratkan berkaitan dengan metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Beberapa metode yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya, di antaranya yang pertama, beliau tuh fokus di dalam dakwahnya itu mengajarkan tentang tauhid. Dan ini adalah inti dari semua yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya, inti semua dakwah nabi dan rasul adalah mengajak umatnya untuk benar-benar mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Apa tujuannya? Agar Rasul tersebut, agar utusan Allah ini menyampaikan kepada umatnya, agar umatnya itu hanya menyembah Allah semata. Artinya apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Kalau udah bicara tentang tauhid, pastilah sepaket kita juga mempelajari tentang lawan dari tauhid itu sendiri. Hal yang bisa merusak kemurnian dari tauhid itu sendiri tidak lain adalah syirik. Ya. Jadi fokus dakwahnya Nabi Nuh itu adalah dakwah tauhid. Dan ini dakwahnya semua nabi dan rasul. Dan sepatutnya siapapun yang berdakwah, maka konten ini mesti diterapkan. Ya. Naam. Di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ani'budullaha wattaquh wa ati'un." Ya. Di dalam surah Nuh ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyampaikan atau menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya, agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah semata. Ani'budullah, sembahlah Allah. Wattaqu, taatlah kepada Allah. Wa ati'un, ya, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Ya, nah, ikuti petunjuk Nabi Nuh alaihissalam. Jadi isi dakwah Nabi Nuh tidak lain agar umatnya ini mau mentauhidkan Allah. Ya, karena pada dasarnya kaum Nabi Nuh ini adalah kaum yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ketahuilah, kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Nuh ini adalah kesyirikan yang pertama kali dilakukan oleh manusia.
Di zaman Nabi Adam ya alaihissalam terjadi bentuk perbuatan dosa yang sangat beragam, di antaranya pembunuhan ya dan lain sebagainya. Tapi tidak atau belum terjadi ya dosa syirik jemaah. Perbuatan dosa syirik itu terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah. Ketika kesyirikan ini muncul di saat umatnya Nabi Nuh kebanyakan ya mereka bersikap ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasra. 5 orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini orang soleh dulunya nih di semasa hidupnya. Tapi kemudian ya setelah mereka wafat, maka kemudian generasi berikutnya yang sudah mulai terjauhkan dari ajaran ya nabinya, mereka sudah mulai berkreasi di dalam perkara agama. Khususnya terkait masalah keyakinan. Mereka mulai berkreasi, mereka menganggap kalau kita ingin memuliakan orang-orang soleh kita yang terdahulu ini gak cukup nih hanya sebatas mengenang kebaikan mereka. Kita juga harus membuat sebuah gambar ya untuk memvisualkan agar kita selalu teringat dengan mereka. Maka mulailah dibuat gambar-gambar tokoh-tokoh ya orang-orang saleh di kalangan mereka. Kemudian semakin jauh dari nabinya, dari masa nabinya, semakinlah ya keilmuan itu mengalami penurunan. Ya. Mengalami kemerosotan dan pada akhirnya ya dibuatkan patung-patung. Ya. Dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sarana penghubung antara diri mereka dengan Allah. Ya. Naam. Ya Allah, maka terjadilah kesyirikan. Makanya konten dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam adalah mengajak umatnya untuk kembali mentauhidkan Allah. Ya, Al-Imam At-Tabari berkata, "Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama yad'uuhum ila tauhid." Jadi Nabi Nuh itu ketika berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya ya ke jalan Allah yang masanya begitu panjang, ya. Seberapa lama Nabi Nuh mendakwahi kaumnya? 950 tahun. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Nuh tidak lain adalah tauhid. Tauhid. Ya, wa firaqil alihati wal authan. Ya, Nabi Nuh menyampaikan ya kepada umatnya ajaran tauhid dan agar mereka juga meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Dan itu pula kan yang juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kalimat tauhid yang beliau sampaikan agar diucapkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa itu, yaitu kalimat la ilaha illallah yang memiliki konsekuensi. Kalau udah mengucapkan kalimat tersebut, maka nggak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah. Makanya orang-orang dulu tuh ya di masa Nabi, mereka karena faham nggak mau tuh mengikuti ajakan Nabi untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka langsung komen, bereaksi karena mereka faham konsekuensinya. Ya. Mereka mengatakan ataj'alu alihatana ilaha wahidah. Ente mau jadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak cuma jadi satu? Enggak. Itu cuma. Mereka faham dengan konsekuensinya. Dan jangan sampai nih orang-orang di zaman sekarang fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi enggak faham tentang konsekuensi dari kalimat tersebut. Kan ini nih la ilaha illallahnya fasih luar biasa. Ya. Tapi sambil nangis-nangis di kuburan. Nangisnya bukan karena mendoakan si ahli kubur, tapi nangis biar hajatnya bisa disampaikan kepada Allah lewat penghuni kubur. Makanya kita dapati banyak di zaman sekarang orang-orang yang memuja kuburan. Ya Allah, tempat yang paling laris itu didatangi oleh orang-orang yang punya hajat. Agar hajatnya disampaikan kepada Allah, ya dipenuhi, dikabulkan oleh Allah, itu lewat kuburan. Ya. Mereka lebih merasa khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid jemaah. Na'udzubillah. Wa nas'alullah al-afiyah. Dan lagi-lagi motifnya sama. Ya, motifnya sama. Ini orang-orang di zaman Nabi Nuh, mereka menjadikan Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasra
Itu sebagai penghubung antara diri mereka dengan Allah, karena mereka memahami ini orang saleh, kedudukannya beda sama kita-kita. Ya. Sampai-sampai kalau orang zaman sekarang mengumpamakan sebagaimana ya seorang raja yang memiliki menteri. Ya, dan peran menteri ini menjadi penghubung bagi rakyatnya agar ya rakyatnya bisa menyampaikan aspirasi kepada rajanya lewat menteri. Nah, gitu. Padahal Allah nggak butuh pembantu jemaah. Ya, makanya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita berdoa itu minta kepada Allah langsung. Ya, niscaya akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya tentang diriku kepadamu ya Muhammad, katakan aku ini dekat. Aku pasti jawab, aku akan kabulkan doa ya hamba-hambaku yang dimana mereka memohon. Mereka berdoa, aku kabulkan. Langsung jemaah. Ya, makanya jangan menjadi kebiasaan, walaupun memang boleh kita ya misalnya minta doa dari orang-orang saleh. Boleh ya? Boleh, tapi para ulama tidak suka kalau menjadikan hal itu sebagai sebuah kebiasaan. Gitu semua. Nah, karena sepatutnya kita nih yang langsung berdoa kepada Allah. Kalau sewaktu-waktu saja sih boleh gitu ya, ada kesempatan baik ya. Jangan lupa doain anak ya. Nah, suatu waktu boleh, tapi kalau jadi kebiasaan mau mulai usaha, datang dulu minta doa. Ya, kemudian mau nikah ya atau mau melakukan hal apapun kita datang kepada orang saleh yang masih hidup. Walaupun boleh, tapi kata para ulama ini sepatutnya tidak dilakukan terus-menerus. Karena seharusnya yang kita lakukan di dalam meminta, memohon kepada Allah itu langsung lewat doa-doa yang kita sampaikan. Ya. Makanya tatkala seseorang suka sekali diruqyah, maka tawakalnya sudah mulai tidak sempurna. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang seperti ini kehilangan kesempatan untuk masuk surga bighairi hisab wala azab. Padahal kita tahu ruqyah di dalam Islam, ruqyah yang syar'i itu boleh. Tapi kalau sudah muncul ketergantungan, maka menjadi sebab orang itu akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya karena orang-orang yang Allah masukkan ke surga dengan cara spesial bighairi hisab wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak lain mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yang tawakalnya itu maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ulama mengatakan bahwasanya ada syariat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maaf, tidak ada syariat di zaman Nabi Nuh alaihissalam kecuali tentang masalah tauhid saja. Jadi belum ada syariat di zaman Nabi Nuh kecuali hanya sebatas tentang masalah tauhid. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, di antaranya Al-Imam Ibnu Ashur. Wa qad qala al-mufassirin, beliau mengatakan para ahli tafsir berkata, lam yakun fi syari'ati Nuh illa da'wah ila tauhid. Enggak ada syariat di masa Nabi Nuh kecuali syariat yang kontennya adalah ajakan kepada tauhid. Falaysa fi syari'atihi a'malun tutlabu ta'ah fiha. Ya, enggak ada pada syariat beliau, syariatnya Nabi Nuh, amal ibadah yang dituntut untuk dikerjakan kecuali hanya sebatas tauhid. Ya. Naam, lakin lam takhlu syari'atun ilahiyatun min tahrimil fawahish mithla qatlil anfus wa salbil amwal. Akan tetapi tentu dalam syariat Allah pada semua nabinya pasti ada tentang masalah pengharaman. Pasti ada masalah pengharaman. Di antaranya pengharaman melakukan perbuatan-perbuatan seperti membunuh, mencuri dan yang semisalnya. Nah, taib. Yang kedua, metode Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah. Ini penting untuk kita ilmui karena kita pun tidak lepas
dari tuntutan syariat untuk melakukan aktivitas dakwah. Dakwah ini kewajiban setiap individu jemaah. Ya, cuma tinggal kita memahami dakwah yang seperti apa. Nah, arti dakwah itu kan mengajak, tadi kata da'a yad'u, da'watan. Mengajak manusia ke jalan Allah. Sesuaikan dengan ala qadri mastata'na, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kewajiban ini tetap melekat pada diri kita. Ya, paling tidak dalam lingkup keluarga. Ya, atau kalau kita punya kedudukan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, ya, maka kita juga punya tanggung jawab berdakwah, mengajak ya bawahan-bawahan kita, seluruh jajaran manajemen untuk menjadi orang baik. Menjadi orang-orang yang ya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan. Ini jemaah. Nah, makanya Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia itu ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana jemaah. Nah, sehingga kalau kita memahami tentang hal ini, ya berarti kita pun memikul tanggung jawab dakwah minimal kepada keluarga kita. Yang sudah menikah berarti kepada istrinya. Allah sudah karuniakan anak pula, berarti anak juga menjadi ya target dakwah kita, objek dakwah kita, yang dimana wajib kita tunaikan. Ajak mereka ke jalan Allah. Nah, adapun seperti yang sekarang sedang saya lakukan, ana lakukan, ini bagian dari bentuk dakwah. Ya, bagian dari bentuk dakwah. Mengajak manusia dengan menyampaikan ilmu agar ke jalan Allah, memahami agamanya. Ya, nah, ini salah satu bentuk dakwah. Tabligh, menyampaikan. Nah, seperti itu. Adapun dakwah secara luas, ini melekat kewajibannya pada diri kita semua jemaah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Apakah lewat ya ucapan yang kita sampaikan kepada keluarga, atau lewat tulisan-tulisan kita yang kita posting, ya, atau makta, kajian-kajian singkat, potongan-potongan kajian tidak menimbulkan kontroversi yang kita sebar di grup-grup WhatsApp. Itu termasuk bagian dari dakwah. Atau kita menunjukkan akhlak yang baik sehingga orang melihat, oh ini misalian nih, ini tauladan nih. Berarti saat itu kita sedang berdakwah dengan perbuatan bilhal. Ya, Masya Allah. Nah, metode kedua yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah adalah metode tarhib, memberi peringatan. Peringatan kepada kaumnya akan beratnya azab Allah, pedihnya azab Allah jikalau mereka tidak mau beriman. Ya, makanya Allah firmankan tuh di dalam surah Nuh ayat kedua. Ya, Nabi Nuh berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bagi kalian tuh adalah pemberi peringatan. Ya, yang dimana aku menjelaskan. Surah Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, lalu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya wahai kaumku, sembahlah Allah semata, sekali-kali enggak ada Tuhan buat kalian selain Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah dengan benar, yang wajib kalian sembah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya kalau kamu enggak mau menyembah Allah semata, aku takut, aku khawatir kalian tuh akan ditimpa azab yang sangat pedih di hari kiamat kelak. Oh ya Allah. Ya. Dan bahkan azab itu pun Allah segerakan kan. Tidak hanya di hari kiamat. Ya, ketika didatangkan banjir besar sebagai bentuk azab Allah terhadap mereka yang tidak juga mau bertaubat. Nabi ini udah sampein tuh. Jadi nggak mungkin sekonyong-konyong langsung Allah menurunkan azab, ya, melainkan pastinya diawali dengan dakwah yang disampaikan oleh para utusannya. Itu jemaah. Sama, kita juga begitu. Sebelum mengambil tindakan tegas, dakwahi dulu, gitu. Di dalam menghadapi masalah keluarga pun demikian kan, dakwahi dulu. Jangan, aduh istri anak nggak mau taat Ustaz, nggak mau juga nutup aurat, udah. Anak ganti aja sama yang lain Ustaz.
Anak kata nggak gitu. Dakwahin dulu. Lah kan dulu sukanya pada saat istri masih buka aurat. Cuma bedanya Allah lebih dulu kasih hidayah buat antum. Kan nggak bijaksana kalau kemudian saat antum lebih dulu dapat hidayah dari Allah, ya, kemudian antum tinggalkan begitu saja istri antum. Yang pada dasarnya sebenarnya dulu antum sukanya pada saat dia seperti sekarang. Kan begitu. Dakwahi dulu jemaah. Ya Allah. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam itu menyampaikan peringatan dari Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu rasa takutnya besar kepada Allah. Besar jemaah. Apalagi kalau itu azab ya memang Allah sudah timpakan kepada umat-umat terdahulu silih berganti dan kita melihat dampaknya. Ya, dibinasakan. Makanya pernah kami sampaikan kan, Nabi Nuh itu disebut sebagai Abul Bashar As-Tsani, bapak manusia yang kedua. Ya, karena kan semua ditenggelamkan oleh Allah kecuali yang ikut naik ke perahunya Nabi Nuh. Nah, tapi ternyata dari 80-an orang yang ikut di perahunya Nabi Nuh, para ulama tafsir menjelaskan mereka nggak memiliki keturunan. Ya, keturunan untuk manusia berikutnya berasal dari 3 putranya Nabi Nuh selain Kan'an. Ya, makanya kemudian pantas Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar As-Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena satu generasi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Seharusnya bagi orang-orang yang beriman hal-hal yang seperti ini, cerita-cerita yang mengenaskan seperti ini membuat hatinya tuh takut kepada Allah. Kalau melakukan ya penyimpangan demi penyimpangan dari ketetapan yang telah Allah ya gariskan. Nah ini jemaah. Makanya sepatutnya kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan hati kita tuh seperti hatinya burung jemaah. Makanya dalam hadis yang dimana Nabi SAW bersabda bahwasanya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, ya, Nabi sifati hati mereka, hati para penghuni surga itu ka'afidatit thair, seperti hatinya burung. Emang gimana Ustaz hatinya burung? Para ulama menjelaskan, di antara Imam Nawawi, hatinya burung itu paling tidak memiliki 3 karakter. Yang pertama, hatinya lembut, lembut. Gak bisa dikerasin, ya gak bisa dikerasin. Harus dengan kelembutan. Nah, yang kedua, burung itu dipenuhi dengan rasa takut yang besar. Coba aja kita kalau nangkap burung gampang gak? Tanpa menggunakan alat. Padahal kita udah pakai langkah yang pelan-pelan gitu, kita gunakan langkah pelan-pelan mau nangkap burung. Ya ada suara dikit langsung kabur, susah aja. Kenapa? Rasa takutnya besar. Begitulah seharusnya orang-orang yang beriman. Para penduduk surga, Nabi sifati seperti hatinya burung karena hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Karena burung itu rasa takutnya besar. Ya. Dan yang terakhir, ya, burung itu memiliki tingkat tawakal yang luar biasa. Bahkan menjadi sebuah permisalan yang Nabi sampaikan, ya, kalau kita ingin menunjukkan tawakal yang benar, maka contohlah tawakalnya burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ya. Dia benar-benar tuh menunaikan rukun tawakal dengan tepat. Ya Allah, keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Ya, yang penting dia berusaha, berikhtiar. Nggak santai-santai itu di sarangnya sama anak-anaknya bercanda itu. Enggak. Ya, tapi keluar, bergerak. Produktif, keluar. Bahkan kalau kita baca artikel-artikel tentang burung itu luar biasa dahsyat jemaah. Daya jelajahnya tuh per hari ya bisa 400-500 kilometer jemaah. Per hari daya jelajahnya. Kita berapa jemaah? Ini kalau yang kerja di kawasan Gatot Subroto paling jauh di mana biasanya? Bogor ya. Bogor. Nah, Indomaret. Kayak gitu ya. Burung daya jelajahnya bisa 400 sampai 500 kilometer. Bahkan ada juga yang bisa ribuan. Kita bisa melihat bagaimana saat mereka bermigrasi, Allahu Akbar. Antar benua jemaah. Dari benua Afrika bergeser ke Eropa. Oh Masya Allah. Kan orang tawakal harus ikhtiari maksimal. Ya.
Dan juga optimal di dalam menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Hanya dibekali dengan kedua sayap, tapi Masya Allah sanggup untuk menjelajahi ya jarak yang sangat jauh, untuk menjelajahi antariksa yang begitu jauh. Jemaah, Allah kasih kita nih Masya Allah perangkat yang lebih lengkap dibandingkan hanya sebatas perangkat yang Allah berikan kepada burung, ya kan? Burung nggak diberikan otak yang cerdas, jemaah, sebagaimana kita. Allah cuma berikan mungkin sensor atau insting sehingga dia bisa balik ke sarangnya, kan gitu ya. Tapi dia nggak punya kecerdasan, jemaah, sebagaimana kita. Ya. Artinya jangan sampai kita kalah sama burung, jemaah. Jadi 3 sisi ya yang menjadikan burung itu begitu istimewa. Ya tadi itu sampai dijadikan sebagai permisalan hatinya para penghuni surga. Nabi katakan ka'afidatit thair ay kama qala, seperti hatinya burung ya. Karena tadi satu apa tadi? Lembut. Ya makanya janganlah menjadi orang yang hatinya keras, jemaah. Ya Allah, keras, enggak terima nasihat. Ya. Padahal sudah dibaikin. Didakwahi dengan cara yang lembut, dikasih hadiah, dirangkul. Ya Allah, keras, jemaah. Gak mau, enggak deh. Ana pokoknya kalau dari dulu begini udah begini. Ente datang tiba-tiba nyalain ini, nyalain itu. Tuh, padahal dalilnya jelas. Tuh. Ini keras, jemaah, keras. Kemudian hatinya dipenuhi rasa takut. Ya kita nih orang-orang beriman seharusnya takut kepada Allah, takut akan azab Allah. Makanya konten itu disampaikan oleh Nabi Nuh untuk menggugah hati umatnya tuh, agar mau kembali ke jalan Allah, meninggalkan kesyirikan tuh. Ya Allah, ya Nabi Nuh sampaikan, ya ingatlah, ya bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Aku takut nih. Kalian ini ditimpa azab yang sangat pedih nantinya. Nabi Nuh udah peringatkan itu sebagai wujud sayangnya beliau kepada kaumnya. Ya, yang ketiga harus seimbang. Jangan cuma ya tarhib doang. Nanti orang jadi putus asa. Tapi juga ya dibangkitkan motivasinya untuk terus beramal, memperbaiki diri, taubat. Nah, konten ini disebutnya tarhib, memotivasi. Agar muncul tuh keseimbangan antara al-khauf war-raja. Al-khauf itu muncul kalau ini disampaikan itu adalah materi-materi tarhib. Azab Allah, kengerian hari kiamat, ya beratnya sakaratul maut dan sebagainya. Ya, nah itu materi-materi tarhib. Tujuannya untuk menumbuhkan khauf, rasa takut kepada Allah. Cuma jangan terus menerus tarhib mulu, nanti putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Juga diisi, makanya harus diisi juga dengan materi tarhib, motivasi, adanya ganjaran pahala, ya, adanya reward di dunia, selain tentu reward di akhirat. Ini biar termotivasi. Makanya kan ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan nih yang tidak hanya manfaatnya itu kita bisa petik nanti di akhirat, tapi di dunia pun Allah kasih. Umrah, ini manfaatnya, ya, fadilahnya apa cuma akhirat aja? Dosa diampuni, menjadi jalan kemudahan untuk bisa masuk surga. Apa cuma itu? Kan enggak kan? Ternyata ada juga manfaat dari sisi dunia kan? Ketika Nabi katakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Iringilah dari satu ibadah haji ke ibadah umrah atau sebaliknya, selang-seling. Makanya sepatutnya orang-orang yang Allah berikan kemampuan khususnya dari si materi yang cuma sekali haji atau umrah, ada kesempatan balik lagi. Kenapa? Nabi katakan fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena pada kedua ibadah ini akan menjadi sebab Allah akan hilangkan kefakiran. Di dunia gak nih? Dunia. Makanya kalau anak istilahkan, ya bahasa anak bukan bahasa hadis, ini bahasa anak. Ya kita bisa pahami ternyata umrah dan juga haji ini bisa menjadi obat anti miskin. Dijauhkan dari kefakiran jemaah. Kita dapati orang-orang yang sudah umrah berangkat lagi jemaah. Kalau dia jujur tuh doanya ketika tawaf, ketika sa'i, ya ketika lagi di miqat dalam keadaan ihram dia doa, rasakan manfaatnya. Allahu Akbar. Anak rasakan manfaatnya.
Allah berikan kesempatan untuk bisa bolak-balik ya membimbing jemaah haji atau umrah. Ana amalkan doa yang biasa dibaca oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama besar, Masya Allah. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al akhir al-ahdi fi hadzal makan. Ay Allahumma la taj'al akhir al-fursah fi hadzal makan. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir buat diriku ya Allah berada di tanah suci. Beliau tuh kalau ada di tanah suci untuk haji, untuk umrah, khusus untuk haji atau saat beliau berhaji, beliau baca nih doa ini. Apa yang terjadi? Sepanjang hidupnya 70 kali hajinya jemaah. Berarti setiap tahun haji ya, 70 tahun tuh haji dari umur 20 sampai umur ke-90. Berarti 70 kali. Allahu Akbar. Di saat haji yang ke-70 di usia beliau 90 tahun, ternyata di musim haji ke-70 yang beliau ya laksanakan itu, beliau nggak nyampaikan doa itu lagi. Ternyata itulah akhir kehidupannya, beliau meninggal. Ya. Nah, ini diantara cara kalau kita memang merindukan untuk bisa ke tanah suci, bahkan udah ke tanah suci pengen balik lagi, silakan amalkan doa ini. Ya Allahumma la taj'al akhiral fursah ay akhiral ahdi fi hadzal makan. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir buat diriku berada di tempat ini jemaah. Allahu Akbar. Jadi kasih motivasi jemaah agar hadir harapan besar pada orang yang didakwahi untuk terus dia memperbaiki kualitas amalnya. Jadi nggak putus asa di rahmat Allah. Ya. Sehingga seimbanglah antara al-khauf dan roja ada pada dirinya. Ya, karena kalau roja terus atau roja yang selalu ada di hatinya, ini juga nggak bagus. Ya, karena kalau orang ya hanya roja saja yang ada pada dirinya, nanti pada akhirnya dia akan meremehkan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan azab Allah dan sebagainya. Ya, taib. Jadi seimbangkan antara al-khauf dan roja. Bahkan dilengkapi lagi dengan nanti yaitu konsep mahabbah, konsep cinta jemaah. Nah, Masya Allah. Metode ketiga jemaah. Metode ketiga yang diterapkan oleh Nabi Nuh ketika mendakwahi umatnya. Keempat afwan. Nabi Nuh tuh dakwah gak kenal lelah jemaah. Dakwah bagi para nabi dan rasul atau siapapun yang ingin mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul untuk mengajak manusia ke jalan Allah, ya, maka dia harus punya prinsip bahwasanya dia harus jalani dakwah ini tanpa mengenal waktu. Artinya setiap ada kesempatan manfaatkan untuk berdakwah. Ya. Makanya kalau ada seorang bertanya, Ustaz gimana Ustaz? Ana punya teman udah mulai tertarik Ustaz sama Islam. Ini metode ana yang tepat gimana Ustaz? Apa ana masih tarik ulur atau to the point? To the point jemaah. Karena belum tentu ada kesempatan lagi antum untuk berdakwah ngajak dia masuk Islam. Bro, lu kayaknya udah pas banget bro. Ya, untuk jadi orang yang insya Allah Allah muliakan. Ya. Karakter lu orang baik. Gue lihat gitu kan. Cuma satu yang kurang. Lu belum syahadat, segera syahadat gitu jemaah. Jadi manfaatkan ini momen dakwah nih. Apalagi kalau dakwah itu kita melihat peluangnya nih jarang jemaah. Gak perlu basa-basi lagi jemaah. Ya, Masya Allah. Nabi Nuh tuh berdakwah tanpa mengenal waktu. Siang, malam, Masya Allah. Sebagaimana Nabi SAW kan begitu. Nabi kita Muhammad SAW pintu dakwahnya telah ditutup di Mekah. Ya Allah. Maka beliau mencari ya medan dakwah lainnya. Maka beliau kemudian memutuskan untuk pergi ke Taif. Perginya beliau ke Taif karena udah nggak dikasih panggung lagi kalau bahasa kita gitu ya. Udah nggak dikasih kesempatan lagi tuh oleh pembesar-pembesar Quraisy. Beliau berdakwah di Mekah. Makanya berangkat ke Taif. Allahu Akbar. Jadi dakwah itu ibarat sebuah kebutuhan. Ya, bagi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, dakwah itu ibarat nafas bagi dirinya. Allahu Akbar, yang gak bisa dipisahkan. Ada orang datang ke Mekah untuk haji, Nabi dakwahi. Mau 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Makanya terjadi peristiwa Bai'atul Aqabah. Ya, itu kan beberapa gelintir orang Madinah itu.
Peristiwa Bai'atul Aqabah yang mau kemudian didakwahi oleh Nabi, masuk Islam, kemudian dia janji tahun depan kita bawa lebih banyak ya Rasul. Orang-orang Madinah yang akan masuk Islam dan mendakwahi Islam ya di Madinah. Ya. Ternyata datang 2 kali lipat dan seterusnya, sehingga ini juga ini dijadikan sebagai strategi Nabi sebelum Nabi hijrah. Luar biasa jemaah, dakwah jemaah. Itu dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita punya peluang untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita nih. Antum yang hebat di medsos itu ya, ahli di bidang desain ya, buat video kah, flyer kah dan sebagainya ya. Maka jadikan itu sebagai sarana dakwah jemaah. Masya Allah. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam dakwah siang dan malam. Itu diantara metode yang beliau terapkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat kelima, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang malam ya Allah. Malam dan siang. Allahu Akbar. Ya, gak kenal lelah. Bukan cuma sepekan sekali, apalagi sebulan sekali. Makanya ini yang harus menjadi pelajaran berharga bagi para da'i. Ya, taib. Gak ada sedikit pun waktu yang tersisa melainkan dimanfaatkan oleh Nabi Nuh untuk berdakwah. Begitulah seharusnya kita. Sekalipun nih konteksnya nih kita lagi jalan-jalan gitu, mesti ada konten dakwah yang disampaikan. Kita lagi wisata kuliner misalnya diajak makan, tetap ada pesan-pesan dakwah yang disampaikan ya kepada keluarga kita. Masya Allah. Kemudian metode kelima, Nabi Nuh berdakwah dengan terang-terangan dan ada kalanya secara sirrian. Ya, kadang-kala terang-terangan, kadang-kala diam. Ya, baik di hadapan banyak orang ataupun person per person. Itu jemaah. Nah, karena kita harus melihat situasi dan kondisi. Itu pula kan yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fase awal 3 tahun pertama dakwahnya sembunyi. Kurang lebih sekitar segitu. Kemudian ya baru kemudian terang-terangan. Nah, baru kemudian terang-terangan. Masya Allah. Sama, mungkin pintu dakwah kita nih atau akses dakwah kita sementara ditutup. Cari akses yang lain. Masjid yang biasa dilaksanakan kajian Ustaz. Di tempat anak tinggal sekarang udah gak boleh Ustaz. Diboikot Ustaz. Terjadi gak kayak gitu? Jangan nyerah, jangan berhenti. Ya, ada aula keluarga atau rumah siapa nih yang gak ditempati. Atau rumahnya luas bisa dijadikan sebagai ya pengganti tempat dakwah berikutnya. Ya, bisa dijadikan sebagai tempat kajian. Bikin jemaah, bikin. Masya Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase-fase awal belum menjadikan ya rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam sebagai base camp untuk menyampaikan ajaran Islam. Itu jemaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat ke-8 ketika ya Nabi Nuh berkata, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Ya, kemudian sungguhnya aku menyeru kaumku, menyeru mereka itu kaumnya itu dengan cara terang-terangan. Allahu Akbar. Kemudian di ayat ke-9-nya, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan ada kalanya secara diam. Itu cuma. Boleh jadi kita di tengah-tengah keluarga kita diam-diam dulu nih. Ya, kita ajarkan manhaj salaf ini kepada adik kita dulu kah, kakak kita dulu kah. Ya, karena kalau terang-terangan nih pasti penentangan nih akan besar nih. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu cuma. Nah, ya jadi hendaknya orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah, mereka menempuh berbagai macam cara atau metode. Ya, karena kita juga harus menyadari mad'u atau objek dakwah kita juga kondisinya bermacam-macam. Tipenya juga bermacam-macam. Makanya ada kalanya sebagian asatidz itu bikin konten yang suasananya santai. Ya, mungkin dengan konsep podcast kah.
atau dibikin semacam postingan yang berupa sketsa gitu ya. Kan begitu. Kenapa? Ya karena beragam mad'unya, objek dakwahnya beragam. Makanya Nabi Nuh alaihissalam pun demikian. Kadangkala terang-terangan, kadangkala sembunyi atau diam-diam. Yang keenam, metode dakwah Nabi Nuh itu dengan cara mengingatkan keagungan Allah dan karunia-Nya. Allahu Akbar. Antum-antum yang hobi nih, adventure, hiking dan sebagainya. Manfaatkan hobi tersebut ya sebagai sarana untuk dakwah. Bukan cuma happy-happyan, gue udah sampai puncak nih tuh. Selfie-selfian dan sebagainya. Enggak. Sarana dakwah. Allahu Akbar. Kecil banget nih kita ini. Di hadapan gunung-gunung yang begitu tinggi. Ya, jangankan gunung-gunung, nih gunung yang sekarang kita berada di puncaknya saja betapa kecilnya kita. Nah, seperti itu kan. Belum lagi ngelihat awan. Allahu Akbar, bentangan langit yang enggak ada ujung pangkalnya. Ya, itu momen juga tuh untuk kita ya menyampaikan dakwah tentang keagungan kebesaran Allah. Ya, keagungan ciptaannya. Ya, kalau begitu indahnya ciptaan Allah, bagaimana pula sang penciptanya? Tentu jauh lebih indah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah dan Allah menyukai keindahan, jemaah. Jadi ingatkan akan keagungan Allah, jemaah. Allahu Akbar. Ya. Dan kalau ini bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan bisa mengikis kesombongan kita. Antum yang berada di dunia kedokteran, ya, itu momen juga terbaik tuh untuk kita berdakwah agar kita bisa merasakan dan mengajak orang merasakan tentang keagungan Allah yang ada pada tubuh kita. Sistem metabolisme tubuh kita, Allahu Akbar. Dari otaknya, jantungnya, kulitnya, persendiannya, otot-ototnya, organ pencernaannya, semua jemaah. Ini kan menunjukkan keagungan Allah kan, sang pencipta. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru kaifa Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa." Dalam surah Nuh ayat 15, tidakkah kalian memperhatikan nih? Ini konten Nabi Nuh nih ketika menyampaikan ya dakwahnya kepada umatnya. Tidakkah kalian tuh perhatikan bagaimana Allah tuh telah menciptakan 7 lapis langit. Allahu Akbar. Ini sekaligus juga membantah. Ada sebagian orang mengatakan ya bahwasanya di atas langit itu hanya ruang hampa yang kosong, tidak berujung. Ini keliru. Karena sesungguhnya Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Di atas langit masih ada langit berikutnya. Allahu Akbar. Ya, ini di antara konten yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Makanya boleh dengan pendekatan eksak, faddal, monggo. Ya, bukankah dari eksak ini akan menyingkap tentang kebesaran dan keagungan Allah? Ya, tentang masalah lalat yang di satu sayap terdapat racun, ya, di sayap yang lain terdapat penawarnya. Masya Allah, keagungan Allah. Tapi bukan cuma takjub dengan ya teori-teori yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi juga amalkan. Ya buktikan. Ya kalau minuman kita ternyata dihinggapi lalat, ya lagi berenang tuh lalat gitu ya. Apa yang tuh melakukan? Ganti, yang tolong bikinin ganti teh buat abang nih, udah ada lalatnya gitu ya. Jangan, buktikan. Ya ambil sendok, ya celupin dulu. Nah kemudian buang lalatnya. Setelah itu minum. Dalam satu daurah, ana lupa di tahun berapa tuh ya. Ketika Syekh Abdul Razak, beliau datang ke Indonesia menyampaikan daurah buat para da'i. Ya. Saat itu susu yang disajikan untuk beliau ya kecemplungan apa? Lalat nyemplung tuh di susunya Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau celupin. Set, ya, udah ngambang, dibuang tuh lalatnya. Kemudian beliau minum tuh susu. Dan gak kedengeran kabar. Beliau maaf mungkin sakit perut gitu ya. Bolak-balik ke toilet. Enggak cuma. Nah, hal-hal kayak begini bisa kita jadikan sebagai materi dakwah. Ya, apalagi kalau memang mad'u kita nih memang suka banget dengan eksak dan sebagainya. Ya, jadikan pintu ini sebagai metode dakwah kita. Masya Allah. Makanya sepatutnya ya kaum muslimin tuh mengambil peran masing-masing. Jangan semuanya jadi ustadz, jangan. Kita punya anak banyak nih. Ada yang memang harus jadi penghafal Quran.
Ya, ada yang konsen di bidang agama, ada lagi yang di bidang kedokteran, ada lagi yang di bidang dunia perdagangan, dunia bisnis, ada lagi di dunia ilmu pengetahuan, eksak dan sebagainya. Silakan jemaah. Ya, Masya Allah. Agar Islam, agar kaum muslimin semakin kuat jemaah. Nah, ini 6 metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ya ketika mendakwahi kaumnya. Ya, mudah-mudahan manfaat kajian kita di siang hari ini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, bagaimana sikap kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh ini kan sudah menerapkan konsep dakwah yang begitu luar biasa, begitu indah. Ternyata sikap mereka yang pertama, mereka menjauhi Nabi Nuh. Ya, bukan menjauhi saja, bahkan mereka tutup telinga mereka. Asabi'ahum, dengan jari-jarinya. Tuh ya Allah. Pada dakwahnya sudah begitu luar biasa indahnya ya. Tapi ternyata respon mereka tutup telinga. Ya, wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka tutupi wajah mereka. Ya Allah. Boleh jadi nih kalau Anda coba ngebayangin Nabi Nuh mungkin baru salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup telinga, tutupin juga wajah. Berapa lama Nabi Nuh diperlakukan kayak begitu? 950 tahun selama dakwahnya beliau. Begitu tuh kelakuan umatnya tuh. Ya Allah. Kemudian reaksi umatnya. Ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan metode yang luar biasa indahnya. Yang mereka memberikan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi Nabi Nuh. Agar mereka mau beriman. Biasalah. Ya, intinya tujuannya untuk ngeles aja jemaah. Sebagaimana kaum Samud, kaum Nabi Saleh minta dihadirkan ya seekor unta besar. Ya, yang lagi hamil, lagi bunting dari balik batu. Ini kan ngada-ngada jemaah. Bagaimana mungkin unta bisa muncul dari bongkahan batu besar? Virus aja kata para ulama tuh, virus bakteri nggak bisa hidup di dalam batu jemaah. Ya, atau cacing nggak bisa hidup di dalam sebuah batu yang keras. Ternyata dia minta apa? Mereka minta apa? Unta muncul dari balik batu besarnya, aneh-aneh jemaah. Mereka membuat makar untuk mencegah dakwah Nabi Nuh. Mereka mengancam Nabi Nuh, ya. Dan mereka melakukan tuduhan terhadap Nabi Nuh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka melakukan debat terhadap Nabi Nuh, ya, mendebat Nabi Nuh dengan syubhat, dengan hujah yang lemah. Tapi Nabi Nuh tetap kokoh ya untuk terus mendakwahi umatnya. Barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan? Gak ada pertanyaan kan? Atau salah ungkapinnya? Ada pertanyaan gitu ya. Nah, waktu udah mepet ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.